Ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan pelajaran kita. Tinggal sedikit lagi ya. Karena udah nyiapin itu tuh beberapa buku ya. Udah 10 kayaknya. Kebagian semua dong. 10 mah kebagian semua. Ya, tapi lihat nanti ya, insyaallah. Kita cepat aja ya. Di sini pengulangan di Muyassar 1. Ya, kita mulai di halaman 81 ya, halaman 81. Itu semua udah baca tadi ya. Sarangan aja. Al-adawatul jazimah, perangkat-perangkat penjazm ya. Yujzamul mudhari'u idza sabaqathu ihdal jawazim. Jadi fi'il mudhari' itu dia akan menjadi jazam ketika salah satu dari penjazam di bawah ini sabaqathu, mendahului fi'il mudhari' ya. Karena kan yang mu'rab itu mudhari'. Kalau madi, amr semuanya mabni. Wahia ya. Dan udah di-record kan ya? Nah. Wahia kismani, ada dua ya. Penjazam ini beda dengan adawatun nasibah. Kalau adawatun nasibah kan tadi yang ngebingungin itu kan yang cukup sulit lah. Itu yang an gitu kan. Yang an pakai ngumpet-ngumpet segala itu ya. Mudmarah. Itu memang panjang sih. Pembahasan di di alfiyah. Kalau di level lanjut itu dibahas ya, detail ya, bagian itu beserta khilafnya. Enaknya Muyassar itu gitu, dia nggak banyak bahas khilafiyah ya. Kalau bahas khilaf itu panjang. Kalau misalnya Bani Tamim ya berpendapat begini, kalau logatnya atau dialeknya suku ini bacanya begini, pusing jadinya. Pokoknya langsung aja kayak rangkuman. Sebenarnya rangkuman dari buku yang besar tadi, Jami'ud Durus gitu ya. Nah, al-jazimu fi'lan wahidan, ada yang menjazamkan satu fi'il, ini udah kita kenal, ada lam. Lam itu harfu nafin wa jazmin. Ya, huruf nafi, penjazam dan qalb. Nah, kenapa dinamakan qalb? Contoh nih, tadi Anda baca lam yalid wa lam yulad, gitu kan? Dan dia tidak beranak wa lam yulad, dan tidak diperanakan. Itu kan yalidnya itu kan mudhari', ya. Tapi ketika lam masuk, atau misalnya jangan lam yalid wa lam yulad ya, misalnya kita bikin kalimat lam yajtahid Zaidun. Zaid tidak bersungguh-sungguh, gitu kan? Lam yajtahid Zaidun. Nah, pertanyaannya, Zaid nggak bersungguh-sungguhnya kapan kejadiannya? Misalnya kita ngomong nih, lam yajtahid Zaidun. Udah terjadi. Nah, itu namanya qalb. Padahal kita pakai fi'il mudhari', ya nggak? Lam yajtahid kan istahada madinya. Mudhari'nya kan yajtahidu, istahada yajtahidu. Masukin lam jadi lam yajtahid Zaid. Zaid tidak bersungguh-sungguhnya kapan? Udah lewat. Jadi merubah yang tadinya mudhari' jadi madi sebenarnya. Menyebutkan satu kejadian yang lampau. Meskipun pakai mudhari', lam yajtahid Zaid itu udah terjadi. Makanya qalb, itu istilah qalb. Ngebalikin dari mudhari' ke madi. Secara makna ya, secara maknanya itu mudhari' ke madi ya. Kemudian yang kedua, lama belum, harfu nafin wa jazmin wa qalb sama. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 214 nih, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum. Nah, padahal belum datang padamu apa ayat lanjutannya. Jadi lama, belum. Ya'tinya majzum ya. Aslinya kan ya'ti panjang. Ada ya-nya. Kemudian yang ketiga, lamul amr, yutlabu ya. Yutlabu biha ihda fi'lin ya. Lamul amr itu lam untuk memerintah ya. Itu yutlabu biha ihda fi'lin. Jadi digunakan ya untuk menuntut satu pekerjaan. Ini juga di Al-Qur'an ya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Kalau diterjemahannya itu jadinya hendaklah
Bahasa Indonesianya itu hendaklah orang yang mampu, zusa'ah, orang yang memiliki kemampuan, yunfik, ya, memberi nafkah min saatih, ya, tergantung sesuai kemampuannya, ya, menurut kemampuannya. Tapi jadinya kalau diterjemahkan hendaklah itu nggak kerasa tuh, nyuruhnya itu nggak kerasa. Kan kalau hendaklah itu kan kayak rekomendasi, ya, kayak nggak seolah nggak wajib. Padahal sebenarnya lamul amr sama kedudukannya wajib, ya, al amru lil wujub sebenarnya. Lanjut. La nahiyah yutlabu biha tarkuhu, dituntut meninggalkan. La ta'budu syaitan, janganlah kamu menyembah syaitan, ya. Itu yang menjazmkan satu fiil. Al-jazimu fi'lain, yang menjazmkan dua fiil. Ini persis banget di Muyasar 1, ya. Diulang lagi aja pembahasannya, itu seperti di halaman berapa? Majzum di Muyasar 1. Mana nih kalau dicari suka hilang. Nah, ini halaman 26. Halaman 26. Anda minta itu, ya, apa? Aku. Ya, halaman 26, ya, sama persis, cuman contohnya mungkin ada yang beda, ya. Jadi fiil-fiil ini dia menjazmkan dua adawat nasib jazimah ini menjazmkan dua fiil sekaligus, ya. Pertama ada in. Ya, in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya. Jadi di sini ada in, pertama menjazmkan tubdu, ya, sama yuhasibukum, ya, yuhasibukum, surat Al-Baqarah 284. Artinya jika. Kemudian yang kedua idma, apapun, idma taf'al syarran tandam, apapun yang kamu perbuat dari keburukan kamu menyesal, gitu kan. Man siapa? Itu isim mubham lil akil, sama. Man ya'ma su'an, siapa orang yang beramal jelek, yujzabihi, dia akan dibalas, gitu kan. Ma apa? Wahia ismun mubham li ghairi akil, yang enggak berakal. Ini kan pengulangan, ya, kayak tadi halaman sebelumnya. Wa ma taf'alu min khairin, apa-apa yang kalian perbuat dari kebaikan, ya'lamhullah. Ya, jadi pertama taf'alu dia jazm, kemudian jazm kedua ya'lam. Ya'lamhullah. Maka Allah akan mengetahui. Kemudian yang kelima mahma, apapun, wahia ismun mubhamun li ghairi akil. Ya, mahma tubutin tudhirhul ayyam. Sama kayak di halaman belakang, ya, sebelumnya, contohnya. Mata, kapan? Wahya ismu zamanin tadammana ma'na syarti, ya. Mata tarji, arji, kapan kamu pergi, apa, kembali, pulang, arji, aku pulang. Ayyana juga sama, ayyana tahsun sariratuka, ya, dimanapun engkau memperbagus kelakuanmu, tuhmad siratuka, maka kamu akan dipuji, ya. Jadi yang jazm tahsun sama tuhmad, ya. Aina, ya, aina tanzil anzil, sama kayak yang tadi, ya, di halaman berapa tuh. Jadi banyak pengulangan, ya. Di mana kamu tinggal, aku tinggal. Wa katsiran talhaqu hama azaidatu litaukid. Jadi khusus aina itu seringnya atau kebanyakannya dikasih ma. Jadi bacanya ainama, ainama. Ini fungsinya untuk zaidah, ya, apa litaukid, untuk menekankan. Ainama takunu yudrikumul maut, ya. Di mana saja kamu berada, takunu itu jazm, yudrik ini jazm juga, ya. Yudrikumul maut, maka kematian akan menjumpai engkau, ya, atau kalian. Anna, bagaimanapun, wahwa ismun makan, sama. Ma, ya, wahwa ismu makanin tadammana
makna syarti wala talhaqu hama, ya. Dan tidak bisa dimasuki ma. Jadi anna di mana ya? Jadi anna yanzil zu ilmin yukram. Di mana saja ada orang yang memiliki ilmu yukram, maka dia dimuliakan, ya. Isim makan ya. Di mana? Haitsuma isim makan juga. Haitsuma tanzila tukrama. Dimanapun kamu merendah, maka kamu akan dimuliakan, gitu kan? Kaifama isim mubham tadamana makna syart. Kaifama takun yakun qarinuka, ya. Bagaimana engkau berbuat yakun qarinuka, maka ya pendamping atau orang terdekatmu juga akan berbuat yang sama, ya. Jadi di sini menjazmkan takun sama yakun, ya. Yakun qarinuka, ya. Kaifa ma takun yakun qarinuka. Dan terakhir ai, ya. Ayu. Nah, ini ayu yang sebelumnya udah dibahas, ya. Ini juga diulang lagi. Ayu itu kan salah satu yang mu'rab, ya. Bisa dibaca ayu, bisa dibaca ayya, bisa dibaca ayi. Ya, dia isim mubham mengandung mana syarat, wahia min baini adawati syarti mu'rabah, dan dia termasuk perangkat syarat yang mu'rab bil harakati tsalatsah, bisa ganti-ganti, bisa ayu, bisa ayya, bisa ayi, kan? Li mulazimatil idhafati ilal mufrad. Ya, dia memang digunakan idhofah. Ayyumri'in yakhdum ummatahu tukhdimhu. Contoh yang tadi siang, ayyama tad'u falahul asmaul husna, di surat apa nih ya? Tadi ya, bi ayyi qalamin taktub aktub, dengan pena yang manapun engkau tulis aku tulis, ya. Jadi selesai itu contoh-contoh ada waktu jazimah, ya. So, pengulangan dari Muyasar 1. Nah, ini baru yang seru nih, ya. Halaman 85. Karena sini juga nyontek dari buku ini, ya, karena banyak sekali maknanya, ya. Disarankan, nggak tahu ini ada nggak, harusnya ada sih di all shop, ya, Kamus Nahwu pengurai makna ini. Takutnya udah nggak dicetak lagi nih, ya, takutnya udah nggak dicetak lagi. Makanya ini berharga kalau ini kadang. 2007 ya nulisnya beliau, ya, yang penulisnya. Fil huruf, sekarang masuk di huruf, ya. Jadi pembahasan terakhir di Muyasar 2 ngomongin huruf doang, ya, sampai habis, ya, sampai habis. Aqsamul harfi, huruf kan dibagi dua tuh. Dari awal-awal Muyasar 2 juga begitu kan? Ada yang mabani, ada yang hijai, ya, ada yang ma'ani. Mabani, hijai, ya, nanti dilihat. Yang ma'ani, nah ini ada yang amil, menjadi amil kayak huruf jer, ya, dia bikin majrur. Ada yang goiru amilah, bukan amil, dia nggak bikin i'rab itu berubah, ya. Kita bahas satu persatu. Al-harful mabani hiya makana min bunyatil kalimah. Huruf mabani itu adalah huruf yang membentuk satu kata. Kalba'i wal ya'i wa ta'i wa ghairiha minal ahrufil hijaiyah. Pokoknya huruf-huruf biasalah, normal, alif, ba, ta, sa, itu mabani. Makanya nama lainnya hijai. Itu nggak usah dibahas, ya. Yang dibahas yang ma'ani, ya, karena ma'ani huruf itu tadi Anda bilang, ya, Ibnu Hisham, ya, Al-Imam Ibnu Hisham, ya, beliau ahli di bidang nahwu, bahkan sampai ada yang bilang Ibnu Hisham itu lebih berilmu ketimbang Sibaweh, ya. Sibaweh itu kan udah apa namanya terkenal sekali, ya, di bidang ilmu nahwu. Itu bikin kitab namanya Muqnil Labib, ya, sampai 2 jilid atau tergantung penerbitnya, 1 apa 2 jilid. Itu ngomongin huruf doang, ya, huruf doang. Al-harful ma'ani hiya makana lahu ma'nan, huruf yang punya makna, kamin, summa, ida, wa ghairiha, ya, dan seterusnya. Nah, yang ma'ani kebagi 2, ada yang amilah, yang dia jadi amil, dia mengganggu, ya, merubah isim mu'rab, ya,
perubahannya jadi majrur biasanya, atau juga jadi mansub kayak tadi an, atau lam juga huruf kan jadi jazm, pokoknya dia berefek secara i'rab. Hiya ma yahdusu i'raban ay taghyiran fi akhiril kalimat. Jadi huruf yang amil, yang menjadi amil ini dia yang berdampak pada i'rab, sehingga dia merubah harokat akhir satu kata. Ka hurufil jar, semisal huruf jar, wa hurufil jazimah, udah kita bahas tadi, dan wa hurufin nasibah, dan huruf-huruf nasab. Kemudian 86. Al harful kok atilah ya? Oh iya benar. Jadi kebalikannya. Lawan dari amilah itu altilah. Huruf-huruf altilah yang enggak berefek, tidak ghairu amilah. Nama lainnya altilah yang enggak berefek apa-apa. Hiya ma la yahdusu i'raban ay taghiran fi akhiril kalimat kahal wa idza wa na'am wa ghairiha. Kan huruf-huruf ini hal. Ini huruf istifham. Idza ketika dia tidak berdampak apa-apa ya kepada isim atau fiil setelahnya. Na'am itu huruf netral lah, huruf netral. Dia enggak bikin majrur, enggak bikin mansub, enggak bikin enggak bikin majzum gitu ya. Itu namanya altilah. Anwaul huruf, jenis huruf. Al hurufu bihasbi, atau baca yang lain bihasabi juga bisa. Bihasbi ma'naha sawaun kanat amilatan au altilatan tanqasimu ila aksamin. Jadi huruf, jenis-jenis huruf ya, ditinjau dari maknanya, mau itu beramal ke altilah atau enggak beramal, terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ahruful jar. Huruf jar, ada wahya. Kenapa hiya? Karena huruf itu muannas ya. Huruf, satu persatuan huruf itu dihukumi muannas. Makanya hiya. Ada berapa nih? Min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, al-kafu, al-lam, al-wawu, at-ta'u, mundu, hatta, khola, ada, hasya. Nah, berarti di sini penulis Ustadz Aceh memasukkan khola, ada, hasa sebagai huruf. Karena itu ada ikhtilaf. Ada yang bilang hasya itu fiil. Ya, hasya itu bukan huruf. Jauh ya, huruf ke fiil itu jauh. Ikhtilafnya itu jauh banget. Ada yang bilang huruf jar hasya. Ya, seperti itu. Yang mau dijelasin, kalau hurufnya satu huruf, itu bacanya dieja. Misal ta, berarti dieja. At-ta'u gitu. Kalau ba doang, al-ba'u gitu. Kalau lebih dari dua huruf, itu bukan dieja, tapi dibaca langsung. Min, ya min, nggak usah di breakdown. Al-mimu wan nunu, nggak usah. Ya, nggak usah dieja satu-satu, tapi baca aja. Kalau lebih dari dua huruf. Kayak ala, kan nggak disebut al-ainu wal lamu wal alif lazimah gitu. Ya. Tapi jadi pertanyaan, alif lam itu mazhab Basrah dia baca al. Kalau mazhab Kufah di breakdown al alif wal lam. Ya, itu cara bacanya. Khusus al itu beda, ya, khusus al beda. Sisanya kalau yang lebih dari dua huruf itu dibaca aja, mundu, hatta, nggak usah dieja gitu kan, nggak usah dieja. Dah, huruf jar. Kemudian yang kedua, ahrufu nasibah. Huruf nasab. Yaitu an, lan, idzan, kai. Ya. Kemudian yang ketiga, ahruful jazimah. Tadi udah bahas banyak. Lam, lama, lamul amr, la nahiyah, in, idma. Ahruful atfi 4. Huruf ataf ada al-wawu kan, dieja kan, karena kan wa. Jadi bukan dibaca. Bukan wa, fa, enggak gitu. Tapi al-wawu, al-fa'u, karena dia satu huruf. Nah, giliran summa dibaca. Summa, au, am, lakin, la, bal, hatta. Ya. Ahrufun nida, huruf buat manggil. Wahai biasanya artinya. Ya, ayah, hayya, ayu, al-hamzah. Ya. Ahruful jawab, huruf jawab. La, na'am,
Bala ay ajal ya, jairu an la kila. Ahrufun nafi, nanti maknanya ada di belakangnya. Ahrufun nafi, ya menafikan. Lam, lamma, lan, ma, la, ta, in. Ahrufus syarti, ini mas sekilas saja ya. In, itma, lau, laula, lauma, imma. Ahrufut takhdid, ya. Ya menunjukkan takdid itu kayak apa namanya, bahasa Indonesianya tuh berhati-hati gitu ya, apa ya bahasa terjemah bebasnya itu takdid itu coba sebentar, Anda lupa bahasa Indonesianya itu huruf takdid ya, kayak menyesal gitu. Takdir itu huruf yang digunakan untuk menyuruh secara tegas atau menegur. Panjang ya kalau diterjemahin tuh. Takdir itu ya, harfut takdir adalah huruf yang digunakan untuk menyuruh ya, dengan tegas ya, atau menegur. Huruf-hurufnya ini halla, laula ya. Ya, lauma ya. Misalnya Allah misalnya. Ya Allah, misalnya Allah tatubu min dzambik. Kenapa kamu nggak tobat dari dosamu gitu. Jadi kayak keras ngomongnya. Atau misalnya pakai lauma. Lauma ta'tina bil malaika. Mengapa kamu tidak datangkan malaikat kepada kami yang jadi nabi? Kok kamu manusia, wahai Nabi Muhammad, gitu kan? Yang jadi nabi, kenapa nggak datengin malaikat aja, gitu kan? Gitu, jadi keras lah. Ahruful masdariyah, huruf masdar, an, anna, kai, lau, lama, lau sama ma. Ini huruf yang untuk bikin masdar muawwal. Sayangnya di sini nggak dibahas ya masdar muawwal. Ahruful istiqbal, menunjukkan masa apa akan datang. Sin ini akannya dekat. Kalau saufa akannya ini jauh, ya. Jadi sin itu I'm going to, kalau saufa tuh I will go to apa? Will itu kan jauh ya. Kemudian in, lan, hal, idma. Ahrufut taukid, huruf taukid. Inna, anna, annunu, hunun ya, nun itu huruf taukid kan. Qad lamul ibtida. Ahrufut tanbih. Tanbih itu untuk biar orang tuh ngeh sama kita ya. Ala ama ha. Ha ini kan tadi ada kan, hadza itu namanya harfut tanbih. Kemudian ahrufut tamani, huruf untuk angan-angan ya. Laita, lau, hal ya. Harfut taraji, huruf taraji ya, seandainya ya, huruf yang untuk menunjukkan mengharap sesuatu yang mungkin terjadi. Kadang juga kalau tamani, angan-angan, itu yang berharap sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Misalnya tadi laita. Laita syabab, ya. Laita syabab yaudu yauman. Coba waktu muda itu balik lagi. Kan nggak mungkin. Ya, berharap. Harfa at-tasbih. Dua huruf yang bermakna tasbih. Artinya seperti. Kaf itu seperti kan, kala asad seperti singa, ka'anna seperti sama, tasbih menyerupakan. Menyerupakan. Ya, coba dihitung deh, ada berapa tuh? Pakai kalkulator. Kayaknya nggak nyampe 80 kan? Dari tadi tuh, dari mulai yang tadi tuh huruf-hurufnya, dari huruf jar itu ada berapa? Kayaknya nggak nyampe 80. Karena huruf itu jumlahnya terbatas. Barakallahu fiik. Nah, sekarang aqsamul huruf, pembagian huruf. Ada huruf-huruf yang al-ahadiyah, hurufnya cuma satu. Tuh, banyak al-hamzah, al-alif, ba, ya, kategorinya. Kemudian ada ya, as-sanaiyah yang dua huruf. As-sulasiyah 3 huruf, dihitung aja tuh, ya kan? Ada 3 huruf. Ada rubaiyah, ada yang 4 huruf. Ada yang khumasiyah. Cuman Anda bingung, kenapa lakin itu masuk ke
5 sampai sekarang belum nemu ada. Ya kan dia 4 ya, benar nggak? Coba hitung, lakinya berapa? 1, 2, nunnya double 4. Nggak tahu, Anda juga bingung, belum nemu nih dari dulu Anda. Mau nanya ke siapa, bingung juga. Kenapa lakin tuh humas ya? Kenapa nggak rubah gitu? Rubai. Allah alam. Ya Allah alam bisa. Halaman 90 adalah lam, lan, yaitu 2 ya, masuk akal ya. Tinggal dihitung aja. Yang paling bawah an-nunus sakilah. An-nunus sakilah. Nun sakilah tuh nun yang nun taukid tadi yang nunnya pakai tasdid. Itu kan 2. Yang sulasi ini juga udah bisa dihitung kan? Ada 3 biji tuh. Alata, laita ya. Masuk akal ya. Jadi ini pengkelompokan berdasarkan jumlah. Ya. Baru sekarang kita bahas ma'anil huruf ya. Sampai habis. Benar nggak? Nah, sampai habis. Baik. Anda harus buka ini nih. Kadang suka nggak hafal. Fawaidul hurufil ahadiyah. Kita bahas huruf-huruf yang totalnya hurufnya itu 1 biji. Ya. Yang pertama hamzah. Hamzah itu bacanya A. Itu bisa jadi istifham, nanya apakah. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin, itu A-nya apakah, gitu kan? Kemudian bisa maknanya litaswiyah. Taswiyah itu maknanya sama saja, menyamakan. Ya. Maknanya menyamakan. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum. Ya, surat Yasin ya. Jadi hamzahnya di situ maknanya sawaun alaihim, sama saja atas mereka. A'andartahum, sama saja apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, amlam tunzirhum, atau kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka, ya mereka tetap aja nggak beriman gitu kan. Jadi hamzahnya ini litaswiyah, artinya menyamakan. Kemudian yang ketiga, hamzah itu bisa maknanya linnida, untuk manggil. Jadi maknanya wahai. Afatimah, ya. Wahai Fatimah. Ini juga unik nih. Jadi Fatimah itu kalau bisa diilangin tuh tak marbutohnya. Jadi bisa diilangin tak marbutohnya kalau dalam konteks memanggil. Afatim. Wahai Fatimah. Mahlan, pelan-pelan, gitu kan? Ba'da hadat tadallul, ya, setelah ya kamu merendah, ya. Jadi tadallul itu merendahkan diri. Ya, intinya hamzah di sini maknanya wahai, ya, maknanya wahai, ya. Kemudian yang kedua alif, berarti alif gini doang ya. Lil istighosah, untuk istighosah. Ya Yazida, wahai Yazid, ya, minta tolong nih, ya, minta beristighosah. Li amilin naila izin, ya, itu ungkapan minta tolong lah dalam keadaan sulit. Itu muncul Yazid tapi dikasih alif belakangnya, jadi menunjukkan mana minta tolong, istighosah, ya. Jadi karena ada belakangnya ada alif, ya, itu menunjukkan makna istighosah. Ini dibahas di Qatrun Nada, ya, di sini nggak detail, cuma dikasih tahu maknanya aja, ya. Itu alif. Kemudian linnadbi, ya, untuk makna linnadbi, ya. Coba ya Anda cek ya. Ya Zaidah, ini juga sama ya, nadab, ya, menunjukkan makna rasa kasihan kalau tidak salah ya. Nadab itu kasih ya. Ini di Qatrun Nada, nadbi. Jarang sih sebenarnya dipakai ya. Ya, meratap ya. Nadab itu berkabung ya, menangisi ya Zaidah gitu. Wahai Zaid gitu, tapi sedih gitu. Kenapa kamu begini? Dulu kamu baik, sekarang jadi belangsak misalnya gitu. Jadi inilah, iya, ngibah gitu. Lil fasal, ini untuk memisahkan. Idribenani Zaidan, ya. Untuk
fasal, dia memisahkan satu dengan yang lain, ya. Jadi idribanani, ya, zaidan. Mana alifnya ya? Alif di zaidnya. Kemudian litasniyah untuk menunjukkan dua orang, alwaladani yaktubani fil maktabi, alif. Jadi ini alif tasniyah namanya ya, alif tasniyah. Alwaladani ini ada di isim musanna ya. Ada di isim musanna. Itu alif. Kalau di sini cuma satu ya, dikasih tahunya cuma satu. Alif mufrad saja. Halaman 137. Lanjut huruf ba. Ini diurut ya dari abjadiyah. Ba itu litab'id. Huruf ba itu litab'id. Untuk membagi. Misalnya aina yashrabu biha ibadullah, ya. Jadi maknanya itu ya, huruf ba ya, litab'id bacanya bi ya, bacanya bi ya, untuk sebagian ya. Jadi aina yashrabu biha ya, dari sebagian ya, mata air yang dia minum, biha ibadullah. Tab'id itu dari ba'at, membagi ya, ba'nya bermakna sebagian, biha dari sebagian mata air ya, seperti itu ya. Jadi litab'id. Kenapa? Yang mana? Alif mana? Alif mana? Yang maksudnya nggak ada di sini gitu. Alif yang setelah apa? Setelah hasfun nun. Iya, iya. Kalau itu penanda nasab saja. Kalau misalnya hasfun nun kan kejadiannya, bahkan misalnya di fiil ya. Misalnya ya jelisani, kemudian nunnya dibuang gitu kan. Ya jelisa. Itu kalau itu malah alif tasniyah kalau itu. Kalau tasniyah. Kalau contohnya yang lain, antum tadi ngasih contoh apa misalnya? Iya enggak contohnya? Yang apa? Nah, kalau hasunun itu alifnya tasniyah. Kalau yang penanda nasab itu yang kayak misalnya ra'aitu zaidan. Saya ada alif tuh. Ra'aitu zaidan. Ya, itu alifnya di situ nggak ada makna sih sebenarnya, nggak ada makna. Dia tuh kalau di hukum tajwid jadi mad iwad. Jadi bacanya zaida, jadi dua harokat. Ya wallahu alam itu masuknya di mana ya si alif fariqah itu, ya mungkin ada atau beda istilah ya. Atau bisa jadi ini nih, ana curiganya lil fasl. Cuman harus dicek ya. Siapa tahu al fasl ini dia punya nama lain. Itu. Kalau paling di zaida ya, zaidan ini lil fasl. Jadi kalau dalam penulisan kita tahu bacanya itu dia mansub ya. Biasanya Anda bilang alif penanda nasab ya kalau di isim. Tapi kalau misalnya contohnya mungkin yang antum maksud tadi yang ini ya, yang af'alul khamsah yang yadribuna ya, yadribuna. Kemudian nunnya dibuang muncul alif. Ya, muncul alif. Wallahu alam itu di antara penanda nasab juga ya, atau ya tadi yang antum sebut ya. Dia muncul tapi enggak secara mana enggak ada, secara mana tidak ada. Ini kan kita ngomongin fawaid ya. Jadi dia menandakan saja ya, seperti itu, menandakan bahwa dia ada nun yang dihapus. Walam, itu perlu dicek lagi, karena belum tahu. Kalau yang alif yang itu, ya. Tapi kalau yang zaid yang di isim itu penanda nasab dia, penanda nasab. Lanjut ya, tadi ba, tadi litab'id ya, litab'id ya. Itu tadi yang ba, kemudian nah ini ya. Pertama kemudian yang kedua lita'diyah. Ini fungsinya untuk memuta'adikan fiil. Zahaballahu binurihim. Jadi ba di sini maknanya lita'diyah, supaya fiil zahaba itu
jadi punya objek. Makanya zahaba di sini bukan pergi kan? Allah menghilangkan cahaya mereka. Jadi zahabanya jadi mutaaddi ya, namanya ba-nya ini maknanya bukan dengan ya. Kan enggak, secara terjemahan juga kita kan kalau ba itu kan dengan gitu ya. Bismillah itu dengan. Ternyata ba itu banyak maknanya. Kemudian lisababiyah, ba menunjukkan sebab. Zalamtum anfusakum bittikhadikum ya. Engkau berbuat zalim, kalian berbuat zalim pada dirimu sendiri dengan sebab gitu ya. Artinya bi di situ dengan sebab. Namanya bi sababiyah. Ini surat Al-Baqarah ini. Surat Al-Baqarah ayat 54. Innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kamu telah berbuat zalim pada dirimu sendiri bittikhadikumul ijla ya, dengan sebab kamu menjadikan anak lembu tadi ya, patung lembu tadi ijla sebagai sembahan ya. Dan terakhir lil qasam, billahi ya, billahi demi Allah, la af'alanna gitu ya, demi Allah artinya demi ya. Kalau yang artinya dengan itu berarti bi yang mana? Sudah ada yang nggak disebut. Ada lagi namanya alba lil isti'anah. Itu yang di bismillah. Bismillah itu lil isti'anah. Ba maknanya minta tolong. Ya, minta tolong kepada Allah. Kalau Mu'tazilah ya, sekte Mu'tazilah menafsirkan ba bismillah itu lil musahabah gitu. Menyertai. Ya, jadi gara-gara akidah dia nafsirin huruf ba juga jadi dibawa ke sesuai akidah mereka. Jadi musahabah ya. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah di bismillah itu tafsirannya alba lil isti'anah. Ya untuk, tapi di sini nggak ada ya. Jadi ternyata ini nggak gitu lengkap lah. Kemudian sin akan al istiqbal wa sayalamul ladzina zalamu, akan ya. Maknanya akan. Lanjut nomor 5, alfa. Kalau fa tanya fa artinya apa? Kemudian itu doang kan? Yang sering kita tahu kemudian. Fa itu bisa sebab. Wa yauma yaqulu kun fayakun ya. Pada hari yaqulu ya, dia berkata kun karena sebab kun ya, karena sebab ngomong kun fayakun maka jadilah. Itu fa-nya itu ya bahasa Indonesia mah terjemahnya itu juga kemudian gitu. Tapi kalau kita mendalami makna huruf bisa lebih detail. Lirabtil jawab in kuntum tuhibbunallah ya, untuk jawab jika kamu mencinta pada Allah fattabi'uni. Kalau terjemah bahasa Indonesia nggak ada beda. Ya, tapi ini sebagai jawab dari syarat jika kalian mencintai Allah maka itu ikutilah aku, itu Nabi Muhammad. Atau zaidah, tambahan doang. Hadza, ini kalau tambahan biasanya taukid. Hadza fal yadhuquhu hamimun wa ghassaq. Ini zaidah. Jadi buat menunjukkan taukid saja, penekanan. Ditambahin fa. Ya, atau ditambahkan fa. Jadi maknanya sungguh gitu. Litahsinil lafzi, ada lagi nih fa untuk memperbagus lafaz. Atau itu sittina litran faqata. Sebenarnya qat doang. Tapi enggak tahu maksudnya dibagusin lafaznya di faqat, cukup gitu ya. Aku memberinya ya 60 liter doang ya. Kalau daripada qat itu kurang enak. Kita gitu ya bahasa Arab, tapi kalau faqat jadinya ya bagi mereka indah gitu ya lafaznya. Kaf artinya apa? Seperti. Seperti itu berarti litasbih, yang biasa kita terjemahin seperti itu litasbih. Wajhu hindin kal badri, wajahnya Hindun seperti bulan. Itu yang biasa kita terjemahin. Kaf khitab ya, zaka, zalika itu orang yang diajak bicara ya.
Bisa diganti kum, bisa diganti ki, daliki, dalikum. Dan lizaidah untuk penguat saja, tambahan. Laisa kamitslihi syai'. Nah, ini unik nih. Laisa ka itu seperti, misli juga seperti. Kayak boros ya. Kan ka seperti, misli juga seperti. Ya, jadi ini kafnya di sini zaidah. Jadi menunjukkan nggak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, mana taukid? Mananya taukid. Ya, zaidah itu pasti berefek ya. Dan umumnya taukid. Ya, umumnya taukid. Sekarang ta. Ta ada yang mudhoro'ah, yaitu yang biasa di fi'il mudhore ya. Mudhoro'ah, ta huruf di depan fi'il mudhore. Ada ta'nis, tahulah ta'nis ya, alimat ya. Ada lim qasam, artinya demi. Tallahi, biasanya tuh di mereka Abu Abdul Muthalib ya, di hadis ketika Abraham mau datang dia bilang tallahi gitu kan, demi Allah. Lam ada lil amr, tahu lah maknanya merintah. Ada lamul ibtida, lil ibtida untuk memulai. Waladarul akhirati khairun lani madar, ya lani madar. Ibtida itu biasanya nempel sama mubtada, fungsinya untuk taukid. Ya, udah azan. Oke, nah kita cukupkan habis ini. Nanti kita itu makan, ada makanan ya? Ya udah, nanti sambil sisa makan dulu ya. Nanti setelah itu kita selesaikan ya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.